Saking hebatnya mujizat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda menertawakan itu, tapi Anda ditampar sama Yesus. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini yang akan berbicara. Dah. Yesus langsung pasang badan kan? Nah, itu buktinya bahwa saya dan Yesus itu satu. Ya gimana, Kak Olan? Mau menyambung dengan pertanyaan kedua atau mau menanggapi Ya, Bang Zuma? begini ya. Gimana, silakan. Nggak semua orang Kristen kayak gitu loh. Ya mungkin aja dia mungkin kurang apa kan? Kurang ilmu, benar deh, ya kurang ilmu dia. Kurang ilmu atau dia Bang Zuma kurang baca dibela gitu. sekarang ya? Kau bela Iya. Bang Zuma sekarang ya? Gini loh, gini, jujur ya, saya emang juga tidak suka dengan Islam, tetapi saya nggak ada menghujat bilang batu segala macam ya. Nah, cuman ya gimana ngomong, kayak gitulah pokoknya ya ke Bang Zuma. Siap. Iya, betul. Hai. Jangan kau baik-baikkan abangku. Oi, jangan kau baik-baikkan abangku sebelum kau restui aku dengan adikmu. Diam kau nenek lampir. Wah bangkah, aku nggak punya rumah. Abangku itu loh. Abangku itu loh. Lahe. Olan, Dek. Iya. Oh, Kak Nora ini manggil Ya, malah terjadi. tadi sebenarnya yang enggak. Tadi yang sebenarnya kan tadi kan itu dia lari tonang, awak juga lari tonang ya kan. Kupanggil lah itu lah ya kan. Manjunta dia, si Manjunta. Aku si Manjunta juga bentar lagi. Tua bangkah, aku nggak punya urusan sama kau, Nenek Peyot. Dah diam kau. Aku nggak punya urusan sama kau. Tidak, yang tamu baru masuk itu laki-laki tadi, Uni. Dia kan lari tonang itu. Oh, si Aritonang. Ya, dia kan menanyakan mukjizatnya baginda Rasulullah. Nah, sudah dijawab sama Bang Zuma, cuman mungkin dia heran kok ada sih kerikil yang bisa hidup kan begitu. Karena dia kan batu, benda mati. Cuman maaf ya Olan ya. Cuman dia tidak berkaca ke agamanya sendiri. Kenapa? Ada Tuhan yang bisa mati, kenapa dia nggak heran gitu loh Olan. Itu maksudnya, karena Tuhan itu tidak mungkin mati, Dek. Mustahil. Karena Tuhan itu kan memiliki sifat maha. Iya Gitu. gini loh Kak. Yesus itu tidak mati gitu loh. Dia tidak mati karena gini loh. Roh Allah itu ada pada Yesus sendiri gitu. Dia tidak mati. Jadi yang di kayu salib itu yang mati siapa? Iya, tunggu, secara duniawi itu mungkin sudah mati kan, tapi roh Allah itu tetap ada dia gitu loh Kak. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, roh Allahnya masih ada juga di dalam dirinya. Ya gini loh Kak ya, kita tidak bisa kita pikirkan dengan nalar itu ya. Karena Yesus itu sendiri, ya gini loh. Ya gimana jelasinnya ya, gini. Ya pada intinya aja lah ya, pada intinya aja karena kan Yesus itu punya kekuasaan. Dia punya kekuasaan, dia bisa apa aja gitu loh. Nah, ketika Yesus itu mati kan kita lagi. Masuklah roh Allah gitu loh kan. Tidak deh, waktu kamu menjelaskan Yesus punya kekuasaan ketika dia metong di kayu salib, berarti tidak ada lagi kuasanya dek. Kenapa bagian itu nggak dijelaskan gitu loh. Nah, sebentar dulu dek. Waktu kamu menjelaskan ini saja, sebenarnya kamu sudah bingung untuk menyusun kata-kata bagaimana cara menjawabnya. Karena apa? Karena tidak bisa diterima oleh akal, nalar pikir kita kalau ada Tuhan yang bisa mati. Tapi kalau manusia mati itu wajar. Karena hakikatnya manusia itu pasti akan mati juga. Tapi kalau Tuhan mati itu tidak mungkin, Dek. Jadi kalau kamu mengatakan yang mati kedagingannya tapi keilahiannya masih ada di dalam, itu mustahil. Karena apa? Karena keilahiannya dengan kedagingannya itu akan bekerja sama. Karena masih satu dengan Yesus keilahiannya. Jadi mana mungkin dia mati keilahiannya masih di situ juga. Itulah sebenarnya kalau masih bisa diterima akal, Dek. Tapi kalau memang kamu tidak mau ya menggunakan akal, ya akan seperti ini terus jawabanmu.
Yaudah, tunggu. Beri saya kesempatan untuk apa ya? Untuk berpikir. Bingung. Bingung lah, Dek. Karena Tuhan bisa mati. Oi, itu dia doh. Itu bukan Aduh. memberikan waktu untuk Jangan kau berpikir keras-keras tuh. sama kakak iparku Nora. Kakak iparku itu. Pesan aku Oke. tuh lembut deh. Iya, mungkin biarkan beliau berpikir dulu ya. Bang Zuma, silakan. Ada yang mau disampaikan lagi? Kita sambil naikkan teman-teman Kristen. Dari kebingungan Olan ini, mungkin kita bisa mengambil hikmah ya. Silakan Bang Zuma. PKW-nya nggak disapa. Oh iya, disapa dulu. WKW. Halo, selamat malam. Kakak, abang. Halo. Allahu Akbar. Krislam, Bang, selamat malam. Malam, Bunda Ya, Nora. oke, Abang. Power, selamat malam. Agama apa, Bangku? Kristen pasti. Sihotang. Power. Namanya Power Ranger ya? Batak Sitohang. Sitohang. Power Ranger. Halo, Bang Power Ranger. Gogo Power Ranger. Allahu Akbar. Belum berubah dia. Ice Wolf, selamat Uni. malam. Ini satu kursi kosong ya untuk Olan. Iya, aku pilih-pilih loh mana yang Kristen kau. Aku lagi sibuk, ganggu aja. Biar saya. Ini Muslim yang naik ini. Mana Muslim? Ice Wolf. Muslim dia? Cek. Muslim Iya. Pak. Oh iya, Sorry, Bang, kepencet. iya nggak apa-apa, Turun aja, Bang. Bang. Apa-apa, Bang. Ya, makasih. Assalamualaikum. Mana lagi? Aku kalau lihat Bang Zuma udah nyalakan mute-nya, udah tak ada lagi tuh sampai pagi tuh. Sampai rungkat pun tidak akan lagi dibuka tuh. Bang, monitor Bang. Bang, kan? Udahlah itu. Iya. Kayak kemarin di room siapa tuh ya? Di mute, tak ada lagi tuh. Nggak bisa pantang nge-mute Bang Zuma ini. Sekali yang nge-mute susah baliknya. Ini aku boleh Itulah. ngomong gak ini? Boleh nggak ngomong ini? Sampai imsak, Boleh. Pak dosen silakan sampai imsak. Oh ada Unirifa. Assalamualaikum Unirifa. Waalaikumsalam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Ruki, warahmatullahi Islam ya, Bang? wabarakatuh. Izin bertanya boleh? Bang, tunggu Bang. Abang Islam. Iya, Pak. Iya, Uni. Saya kan moderator, saya naikin yang kalau bisa Kristen Bang ya. Karena kita diskusi lintas agama. Mau tanya aja boleh, Uni? Sama siapa Bang mau bertanya? Sama Uni atau Bang Zuma kayak yang bisa menjawab. Gitu. Pertanyaan, yaudah coba satu pertanyaan habis itu saya turunkan ya. Iya, siap. Hmm. Jelaskan kepada saya apa itu esensi Uni dan penjelasannya. Itu aja. Esensi saya. Apa itu esensi? Arti esensi dan penjelasannya. Uni. Hakikat. Iya. Hakikat keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu, itu dia. Oke. Ya. Makasih Uni. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bondan. Oh, Bang Ardiansyah mau ngomong? Mau ngomong Iya. dulu Bang Ardi? Oh iya, silakan. Sebentar ya Bang Bondan ya. Oh ya. Enggak, aku mau diskusi aja kalau ada yang mau diskusi gitu. Oh, oke. Bang Bondan dari Kristen, Bang. Ya, Bang Bondan dari Kristen. Kristen. Kristen, oke. Silakan, itu ada Bang Ardi karena Bang Zuma saya rasa lagi ada kesibukan. Ya nanti kalau Bang Zuma sudah monitor Gurunda, kalau udah monitor aku izin mute ya Gurunda ya. Enggak, Krislam ini Kristen atau Muslim sih Krislam ini? Kristen syariat. Oh ini Iya, anu betul, ini betul. Bang Krislam ini yang ketika ditanya soal jumlah Tuhannya dia pasti nggak mau jawab. Alhamdulillah. Nggak mau jawab dia, tapi bagus dia, baik intinya sopan lah. Ya Bang Bondan Kristen ya? Bang Bondan?
Bang Bondan. Bang Bondan, silakan mau bertanya Bang. Atau temanya Kristen tidak selamat. Silakan Bang. Dibuka mic-nya Bang. Udah kebuka ya. Jangan di mute dong. Udah. Nggak ada yang mute. Bang Bondan. Bondan apa ini namanya ini ya? Bondan Brave. Boni. Silakan abangku. Diskusi sama Ustadz Ardi. Jangan panggil Ustadz. Kan guru itu artinya Ustadz. Iya, saya bukan guru. Jangan dipanggil Guru Ustadz. saya lah. Saya kan belajar dari abang. Bisa aja Bunda Nora. Iyalah bang. Materi-materi abang itu loh. Bang Krislam. Ya, gimana oke. mengerti? Iya, ayo kita diskusi. Apa yang mau dibicarakan di sini? Itu dia. Apa ya enaknya? Ya, boleh. Silakan Bang Krislam, sekiranya mau bertanya apa ke Muslim, nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti Bunda Nora yang jawab, gitu ya. Oh, katanya belajarnya dari Bang Ardi, tapi kok ya Bang Ardi ini Iya, saya belajar dari kan Bang Ardi. barusan dari room sebelah bahas tentang apa namanya ketuhanan. Nah, ketuhanan ini memang masih menjadi salah satu polemik yang dalam arti soal Tritunggal ini. Nah, sedangkan dari Bolehlah pihak itu kalau mau dibahas itu. tapi kalau Tritunggal kan itu sudah sudah sampai bingung akalnya. Pusing lah ya. Sudah sampai sudah bingung kan. Nah, Tapi abang nih Tritunggal atau apa itu? kalau tanya Tritunggal, ya aku bilang Trinitas saja, nggak apa-apa. Halo, Bang? Iya, Iya, halo. Silakan. Repot. Nah, jadi ada dari teman-teman Kristen nanyakan tentang sebaliknya ketuhanan dari saudara saya Muslim. Jadi kalau yang Kristen ini kan memang istilahnya kalau dibilang jelas ya memang agak sulit memahaminya kan teman-teman. Jadi dalam bahasa diskusi masih menjadi polemik dalam arti sulit untuk dijabarkan karena memang di kitab sendiri pun kan tidak tertulis secara langsung Tritunggal, tetapi dalam bentuk ayat-ayat tertentu. Tapi kalau dari saudara saya Muslim, ketuhanan itu seperti apa gitu maksudnya. Jadi paling enggak mungkin ada perbandingan, ada pemahaman, nah, mungkin kan di situ kita bisa mencari kebenaran gitu loh. Itu aja Bang Ati. Ya, silakan Guru Ndazuma. Pertanyaan dari teman kita Krislam ini, Guru Ndazuma. Bang? Ada keperluan deh. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi coba dipersingkat pertanyaannya Bang Krislam. Ya singkatnya kalau ketuhanan Kristen kan sudah sudah jelas sekali lah istilahnya, dalam arti jelas itu bukan pemahamannya ya, tetapi dalam arti Trinitas atau Tritunggal ini kan sudah menjadi doktrin istilahnya. Nah mungkin dari pihak saudara Muslim apa yang bersifat ketuhanan itu gitu, itu aja sih.
yang bersifat ketuhanan. Oke, konsep ketuhanan dalam Islam maksudnya. Konsep ya. Konsep ketuhanan dalam Islam itu begini, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu esa, tunggal. Esa itu berbicara soal jumlah, bilangan. Logis ini. Logis banget. Kenapa? Karena dikatakan Allah itu maha tunggal. Artinya tidak ada Allah lain selain Allah gitu loh. Ya cuman Allah itu sendiri, Tuhan. Tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Itu maksud saya. Jadi Allah itu satu, nggak ada tuh Allah satu, Allah dua, Allah tiga, nggak ada. Jadi Allah itu cuma satu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini. Dan Allah konsepnya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Makanya kenapa ketika Allah dibilang punya anak di dalam Bible, kami ini sakit hati sebetulnya. Gitu, sakit hati kami. Terus kemudian Allah itu tidak mungkin setara dengan apapun juga dan siapapun juga, nggak mungkin. Kenapa? Jelas yang namanya maha itu pasti tidak ada yang menyetarakan gitu loh. Nggak ada yang setara dengan maha. Disebut maha itu karena paling. Maha besar, paling besar. Ada nggak di atasnya paling besar? Nggak ada lah. Ya Allah itulah maha besar, paling besar. Maha melihat, paling bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu. Allah maha tahu. Allah maha mendengar ketika hamba-hambanya berdoa kepada Allah. Meskipun berdoanya dengan suara yang kecil. Misal begini. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Kecil ini. Apakah Allah dengar? Dengar. Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Jadi Allah punya sifat mustahil gitu loh. Apa sifat mustahilnya Allah? Misal begini, saya kasih contoh. Allah itu maha kuasa. Mustahil Allah itu menjadi tidak maha kuasa. Betul nggak Bang Kris? Interaktif kita. Betul nggak? Allah itu maha kuasa. Mustahil kan ketika Allah dikatakan maha kuasa, kemudian Allah nggak maha kuasa. Mustahil kan? Ya betul. Oke. Allah saking maha kuasanya Allah, mustahil Allah menjadi manusia. Mustahil. Kenapa? Karena manusia bukan maha kuasa. Mustahil. Gitu loh. Tapi gini, Bang Arti. Ya, silakan. Mungkin dulu pernah saya bahas sama Bang Arti mungkin. Jadi kalau kita makna dari Tritunggal atau Yesus ini kita abaikan dulu, kita mundur jauh awal mulanya penciptaan. Sebenarnya antara Tuhan Abang sama saya sama kan? Sama atau enggak? Waktu awal mula penciptaan dulu kan pernah kita dua bahas itu. Oke Bang, oke. Pertanyaan Abang berarti Tuhan Abang dengan Tuhan saya sama atau enggak gitu ya? Betul. Oke, saya jawab secara jujur ya. Sebetulnya Bang, semua orang-orang yang ada di bumi ini itu semuanya ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Bang Krislam yang menciptakan siapa? Allah. Saya yang menciptakan siapa? Allah. Bang Fandi yang menciptakan siapa? Allah. Semua Allah yang menciptakan. Karena Allah lah pencipta langit dan bumi. Sebetulnya sama. Yang membuat berbeda apa? Kami menyembah apa yang kami kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami umat Islam mengenal pencipta alam semesta. Siapa pencipta alam semesta? Allah. Sedangkan Anda atau teman-teman Kristen itu menyembah
yang bukan Tuhan sebetulnya. Bukan Tuhan. Kalau mau jujur, Yesus itu pencipta langit dan bumi bukan? Gini Bang Arti, kita abaikan dulu. Jangan turun ke nabi ke bawah dulu. Oke. Maksudnya awal mula penciptaan ini. Jadi antara ya Adam dan Hawa maupun bumi langit diciptakan. Nah, garis keturunan mulai dari Adam dan Hawa awal mulanya penciptaan itu Tuhan kita kan pastinya entah agama apapun itu pasti sama atau bagaimana? Iya, agama apapun itu yang dimaksud itu agama buatan manusia itu. Kalau agama yang dari Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Inna dina indallahil Islam. Ada bilang agama tadi kan? Sorry, bukan agama. Kalau bicara berarti? agama kan pasti lebih ke manusia. Maksud saya lebih ke penciptaan. Kenapa penciptaan? Nah, penciptaan kita ini semua pastinya sebenarnya Tuhan itu sama kan, gitu. Iya, kita tuh sama ciptaan Tuhan, Bang. Hanya saja saya mengakui pencipta saya, Anda tidak. Itu bedanya. Saya mengakui yang menciptakan saya siapa? Allah. Betul. Apakah Anda mengakui bahwa saya yang menciptakan Anda Allah? Saya tanya. Ini kita bicara di awal mula penciptaan ya, Bang Ati ya. Lah iya, ini kan tadi kan bahas penciptaan katanya kan. Tadi Bang maksudnya awal mula penciptaan. Nah, kalau ditanya percaya atau tidak, Allah percaya. Betul. Percaya siapa? Allah, Tuhan Allah Bapa di surga. Oke. Sang pencipta. Sebab menurut aku, ya semua orang bahkan itu tidak ada Allah lain selain Pak, izin masuk Bang Ardi. Iya. Boleh nggak? Iya. Bang Krislam izin masuk boleh ya? Sedikit silakan, aja nih. Silakan. Ya, Silakan, Bunda. sebenarnya gini loh Bang. Seperti yang Bang Ardi bilang, pencipta itu cuma satu. Tapi di antara kita, antara Anda dan kami umat Islam, ada yang menyembah Tuhan yang benar, ada yang menyembah Tuhan yang salah. Nah, untuk membuktikan mana Tuhan yang benar, mengenai Tuhan yang salah, makanya kami dari tadi diskusi. Diskusi ini kita gunakan untuk membuktikan mana yang benar di antara kita. Nah, setidaknya kalau kami umat Islam itu menuhankan Tuhan yang mendeklarasikan ketuhanannya. Anda mengatakan Anda menyembah kepada Tuhan yaitu Allah Bapa. Iya, Allah Bapa. Masalahnya apakah Allah Bapa itu adalah Yesus, Zeus, atau Siddhartha Gautama? Kan itu. Nah, kalau Anda bertanya kepada kami umat Islam, kami tidak akan pernah tahu siapa Allah tanpa diberitahu. Kecuali kami Nabi. Kalau Nabi itu, dia yang membawa pemberitahuan itu. Agama Samawi, begitulah konsepnya. Ada Nabi-Nabi dan Rasul. Nah, Anda sebagai orang Kristen mengaku Allah Bapa. Ya kan? Sebagai Tuhan. Benar nggak? Anda percaya bahwa Allah Bapa sebagai Tuhan? Betul. Nah, masalahnya sekarang pertanyaan saya adalah, siapa nama Allah Bapa itu? Gini Bunda Rifa, ini pembahasannya sebenarnya sama Bang Arti tadi itu kita mundur, jadi jangan turun ke bawah dulu, kita mundur ke awal. Ini hal krusial bang, ini hal krusial. Sebentar. Soalnya kita ini to the point ya. Ke bawah itu. No, ini bukan turun. Ini bukan turun. No. Ini penting. Bagaimana kita bicara tentang Tuhan ketika kita satu tidak tahu nama Tuhan tersebut. Kedua, ya, tidak tahu apakah yang memberitahukan kepada kita tentang Tuhan itu adalah betul-betul seorang nabi atau jangan-jangan hantu. Nah, saya bertanya kepada Anda, kalau kami umat Islam gampang. Siapa Tuhan kalian? Allah. Kalian tahu dari Al-Quran. Dari mana kalian tahu Al-Quran? Nabi Muhammad yang bawa. Kok percaya kalian sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad terbukti tidak pernah berdusta. Riwayatnya jelas. Dia mengaku sebagai nabi loh. Nabi-nabi dulu juga mengaku sebagai nabi kok. Masalahnya apa? Yang mengaku sebagai nabi tersebut itu siapa yang ngasih tahu? Siapa penulis kitabnya? Itu namanya epistemologis dalam ranah filsafat. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Jadi nggak perlu mutar-mutar bang, nggak perlu kita berputar ke Golgota sampai ke Yerusalem. Jelas. Tuhan Anda namanya siapa?
Iya, Tuhan Bukan. Anda namanya siapa? Allah Bapa di surga. Allah. Jadi Coba gini. tunjukkan dalam kitab Anda. Bentar dulu, Sebentar. Bang. Saya ini kan pelajar. Bentar, Bang. Saya mau mengkonfirmasi apakah Anda itu berdusta, berbohong, atau sok tahu. Nah, coba tunjukkan kepada saya di mana tertulis Allah Bapa dalam kitab Anda. Silakan. Bukan, saya ini maksudnya kalau pembahasan turun ke bawah sampai ke tahap Ya ampun, Bang. Langsung Nabi. saja lah to the point. Putar. Bang, nama Tuhan Abang Allah Bapa. Coba tunjukin yang ngasih tahu siapa, di mana dikasih tahu, dan tolong kan tulisannya ada Tuhan Allah Bapa. Silakan. Kalau saya jelas, mana Tuhanmu Allah? Nih ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tertulis Al-Quran. Siapa yang bawa? Nabi Muhammad. Siapa penulisnya? Zaid bin Sabit. Kapan hadirnya? Di abad ke-7, abad ke-6. Di mana tertulis? Di Al-Quran. Mana surahnya? Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Saya hafal. Lah Anda? Di mana tertulis Tuhan Allah Bapa? Silakan. sebentar. Jadi kalau pandangan saya di Kejadian 1 itu kan jelas awal mulanya penciptaan Allah itu menciptakan yang namanya langit bumi. Nah, disitulah menurut pandangan kami yang namanya Allah atau Tuhan itu menurut pandangan saya, bukan ya nggak tahu ya kalau dari pihak orang lain entah Kristen atau menurut pandangan saya awal mulanya penciptaan bumi yaitu tempatnya manusia, pastinya kan Tuhan ini satu, nggak mungkin bumi ini diciptakan berbagai macam Tuhan atau Iya, Allah. itu kan sudah kita sepakati tadi, Bang. Bang Ardiansa udah bilang kan, Tuhan itu satu. Cuman di antara Anda dan kami ada yang menyembah Tuhan yang salah. Bukan, maksud saya itu Tuhannya satu. Nah, berarti antara saya sama Bunda Rifa maupun Bang Ardi itu kan Tuhannya kita sama, betul kan? Waktu pada saat penciptaan Pencipta kita sama, Tuhan kita beda. Tuhan itu kalau menggunakan pendekatan linguistik diterjemahkan dari kata ilah atau dari kata theos, artinya sembahan. Sembahan kita beda. Maaf, saya nggak mau sama dengan penyembah manusia. Tuhan saya bukan manusia ya. Tuhan saya bukan roh ya. Maaf, saya menolak hal itu. Tapi pencipta kita sama. Yang menciptakan kamu dan menciptakan saya itu sama. Tapi yang kamu sembah dan yang saya sembah itu beda. Yang saya sembah namanya Allah. Dia bukan roh, bukan makhluk, tapi Kholik. Yang Anda sembah itu dalam perjanjian lama katanya roh. Dalam perjanjian baru adalah manusia. Jadi kita berbeda. Karena kata Tuhan dalam makna terminologi pencipta yang tidak diciptakan itu hanya satu, yaitu Allah. Ya udah jelas loh penjelasannya Uni Rifa. Mau gimana lagi, Bang? Gini, yang jelas tadi Bunda Rifa bilang kan awal mulanya sama. Nah, tapi yang kita sembah beda. Nah, saya masih bingungnya di situ. Nah, seperti tadi Bang Ardi juga. Bang, bentar abangku. Bang, dengar ya. Anda tidak perlu bingung. Kenapa kita berbeda? Karena saya mendapat informasi dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu firman Allah yang disebut kalamnya yaitu Al-Quran. Anda dapat informasi dari karangan manusia yang tidak tahu siapa penulisnya, kapan ditulisnya, apa sebab musabab ditulis, tidak jelas informasinya yang Anda dapatkan itu. Makanya saya tanya, siapa yang bilang kalau Tuhan itu dipanggil Allah Bapa? Mana datanya? Tolong ditunjukkan. Kan begitu. Ya, gini aja biar cepet Uni. Izin masuk ya Uni ya. Izin masuk ya Uni. Uni. Halo? Ya, izin masuk ya. Jadi gini, Bang, gini biar cepet Bang Chris. Sebetulnya konsep ketuhanan Islam itu udah jelas. Jelasnya gimana? Gini, Tuhan satu. Siapa namanya? Allah. Bagaimana bentuknya Allah? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa? Karena bukan makhluk. Kan begitu? Udah jelas itu di situ konsep ketuhanan Islam. Siapakah yang berhak mengaku Tuhan? Tuhan. Bisa dibuktikan nggak?
yang berhak mengaku Tuhan itu? Bisa. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Salah satunya apa? Salah satunya sains. 1400 tahun yang lalu Tuhan berfirman, Allah berfirman kepada Rasulullah, dan bisa dibuktikan pada saat ini ternyata semuanya terjadi. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu mengandung satu, kebenaran korespondensi, dua, kebenaran koherensi, tiga, kebenaran pragmatis. Ketiga-tiganya ini semuanya benar semua Quran, gak ada yang salah. Nah, ini kan Bang Arti kan udah turun ke bawah jauh ya. Tuh, Lebih turun ke bawah kitab lagi. ini. Justru malah gini Bang, Abang dari tadi ngomong tuh jangan turun ke bawah, jangan turun ke bawah, udah turun ke bawah. Ini simple gitu loh. Simple banget sebetulnya. Nah, oke. Nah, sekarang pengen tanya aku Bang Arti. Sebelumnya pernah juga mungkin tak tanya teman-teman. Jadi berbicara kitab secara liberal ya. Ini penulisan kan ada yang Liberal. Maksudnya gimana misalnya? Secara liberal. Pada umumnya kitab pada umumnya. Jadi maksudnya bukan hanya Muslim atau Kristen, keseluruhan lah. Jadi ada yang di Enggak, sebelum tadi Masehi. gimana maksudnya secara liberal gimana? Tunggu. Aku klarifikasi dulu. Secara liberal itu gimana maksudnya? Bahaya loh itu. Maksudnya kita berbicara pada umumnya. Kalau kitab ini Itu ditulis namanya secara general, bukan secara liberal. Ya, sorry. Kok liberal? Nah, jadi maksud saya secara general. Nah, berbicara kitab ini kan ditulis sebelum Masehi, ada yang sesudah Masehi. Nah, ini kitab ini sudah turun temurun. Nah, berbicara dulu saya ada sama dari siapa ya, lupa saya. Berbicara manusia ini, kita pasti berbicara penulisan maupun di situ pada zaman itu maupun pada zaman kapanpun itu kan pastinya penuh kepentingan Bang Arti. Penuh kepentingan. Maksudnya gimana nih? Ini garis bawah ini. Kepentingan itu maksudnya gini. Dalam arti ada misalnya contoh ya di Kristen misalnya. Enggak gini Bang, biar cepet. Pertanyaan Abang apa langsung? Nah, berbicara kitab ini kan yang menuliskan dari zaman ke zaman kan Enggak, manusia. langsung aja bertanya itu ya. Bertanya itu siapakah, bagaimana? Itu namanya Nanti bertanya. Itu bertanya itu. Aku bertanya nggak enak langsung. Loh. Paling nggak maksudnya. Kami ini umat Islam. Iya. Kami ini umat Islam adalah umat yang nggak mau muter-muter. Langsung iya. ini dep gitu loh. Langsung pertanyaannya adalah siapakah? Pertanyaannya adalah bagaimanakah? Itu pertanyaan itu. Oh, oke. Itu pertanyaan gitu loh. Siapakah? Itu pertanyaan itu. Oke. Nah, berbicara penulisan kitab ini, apakah dari zaman ke zaman yang menulis ini keseluruhan itu manusia dalam arti menerjemahkan maupun penulisannya itu manusia sendiri pastinya? Oke, atau bagaimana? pertanyaan Anda simpel. Apakah yang menulis kitab manusia? Saya jawab dengan simpel dan cepat. Gak ada satu detik. Yes, selesai. Nah, yang pastinya kalau manusia itu contoh kalau di kekristenan itu kan yang sering diperdebatkan misalnya contoh Paulus. Nah, di situ biasanya ada yang sampaikan penuh kepentingan ini itu. Nah, apakah secara manusiawi itu bisa dapat dipercayai 100%? Itu yang Kalau maksud saya. Kalau Paulus enggak. Kalau Paulus enggak, beda cerita. Enggak, ini contoh yang Paulus. Nah, kalau yang setahu saya. Nah, ini tapi kitab secara general, apakah penulis-penulis ini kita bisa menjamin 100% kah? Dari Anda zaman berbicara ke zaman, Quran gitu, atau berbicara Bible? Tunggu dulu, ini dua hal yang berbeda. Anda berbicara Quran atau Bible? Kalau Quran itu penulisnya jelas, sangat jelas. Sangat jelas. Bagaimana proses penulisannya Quran, siapa yang menulis, apakah Quran itu diverifikasi, itu sangat jelas gitu loh. Nah sekarang kalau saya balik satu aja, pertanyaan saya, ketika Markus menulis bahwasanya yang disalib itu adalah Yesus, Anda kan di Markus itu kan, tahu kan? Atau di Matius juga iya. Pertanyaan saya, Matius tahu dari mana atau Markus tahu dari mana bahwasanya yang disalib itu adalah Yesus? Tahu dari mana?
Nah, berbicara itu memang makanya kalau ditanyakan entah muridnya dia sendiri dari Petrus atau mungkin dari dari murid-murid 12 murid itu. Nah, yang pastinya turun temurun. Nah, itu Saya nggak kan tanya itu. Coba dipahami pertanyaan saya. Saya ulangi lagi ya. Ketika Markus menulis bahwasanya yang mati di tiang kayu salib itu adalah Yesus, ya kan? Markus menulis tahun berapa? Tahun 55 sampai 65. Matius menulis tahun 60-an ke atas. Lukas menulis tahun 70 sampai 80. Yohanes ditulis tahun 90 sampai 100. Pertanyaan saya simpel. Markus atau Matius atau Lukas atau Yohanes ketika menulis bahwa Yesus itulah yang disalib di tiang kayu salib, pertanyaan saya, mereka tahu dari siapa? Kalau pertanyaan saya tahu dari siapa, satu aja, Markus dulu ya. Markus tahu dari siapa? Siapa itu adalah pertanyaan merujuk kepada sebuah apa? Subjek kan? betul. Subjek. Oke. Sebutkan nama subjeknya, silakan. Ya, itu yang pasti perjanjian baru itu kan merujuk ke yang sebagai saksi murid-murid Tuhan Yesus. Oke, Ke-12 sebutkan namanya. murid itu. Saya butuh nama. Saya butuh nama. Markus itu tahu dari mana bahwasanya yang disalib di salib itu adalah betul-betul Yesus. Tahu dari siapa? Tahu dari siapa? Sebutkan satu nama orang saja. Satu. Kalau itu saya pastinya ke-12 murid saya menyampaikan. Soalnya Sebutkan tahu ke-12 persis. murid itu. Sebutkan. Silakan siapa? Ya mulai Matius, Yohanes, Lukas itu kan semua kan murid-murid Tuhan Yesus itu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Markus menulis bahwasanya Markus ini yakin bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Itu Markus dikasih tahu siapa? Pada saat disalib itu kan mereka ada di situ. Ah, mana datanya? Nah, Di mana? Di mana tertulis bahwasanya pada saat Yesus disalib, murid-muridnya ada di situ. Bapak nggak baca rupanya bahwasanya semua murid-muridnya kabur ketika Yesus ditangkap tuh. Ayolah, Itu- coba teman-teman. Gini Bang Krislam, usahakan kalau memang abang nggak tahu, kami sangat menghargai ketidaktahuan abang dengan mengatakan, oh maaf Bang Ardi, kami kurang paham hal itu. Itu akan sangat menjunjung harga diri Bang Krislam gitu. Daripada abang harus menjawab sesuatu yang abang nggak tahu. Itu dari murid Yesus. Kalau saya tanya, siapa murid Yesus yang ada di situ? Ke-12 murid Yesus di situ. Mana datanya? Oh ini tunggu Bang Ardi, kakiku sakit Bang. Aduh, kakiku sakit. Gitu juga kan akhirnya. enggak. Sebenarnya kan seperti Petrus itu kan sudah jelas waktu pada saat Tuhan Yesus itu proses penyaliban itu ada di situ. Loh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya ulangi lagi, sekali lagi pertanyaan saya. Matius, Markus, Lukas, ya, ini adalah Anda bilang sinoptik, ya. Yang Yohanes ini bukan sinoptik, tapi keempat-empatnya adalah kanonik. Oke, pertanyaan saya simple sekali. Markus ketika menulis yang disalib itu adalah Yesus itu yang disalib. Pertanyaan saya, Markus itu dikasih tahu siapa? Sebutkan namanya. Jangan bilang murid-murid, jangan. Sebutkan satu nama. Misal nama siapa? Ardiansah. Nah, itu namanya. Paham, Saya minta satu nama. Paham, aku mengerti yang Bang Arti maksudkan. Jadi kalau tanya aku bilang Petrus, mana di pasti gitu kan nantinya. Lo Jadi ya gini, jelas Bang, Arti. itu namanya dengerin Bang, itu namanya kita sedang menyelidiki transmisi gitu loh. Atau yang dikatakan Unirifa atau Bang Jibril tadi sebagai sanad. Itu wajib itu. Sanad itu Bang, sampai detik ini digunakan di perguruan tinggi manapun juga. Abang percaya nggak? Iya, jadi Percaya nggak? Sanad keilmuan Islam ini, ya, sanad
keilmuan Islam ini, saya ulangi lagi sekali lagi, teman-teman muslim harus bangga di bawah bahwasanya keilmuan Islam ini sanad digunakan di semua universitas di dunia. Banggalah kalian teman-teman muslim. Bangga. Keilmuan Islam. Apakah metodologisnya adalah ilmiah? Sangat ilmiah. Sangat ilmiah. Sangat ilmiah. Kenapa kok saya bilang sangat ilmiah? Kenapa? Karena berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan dan tidak melanggar logika. Ya, jadi gini Bang Arti, aku masih yang bingung yang tadi di awal itu sebenarnya. Jadi Bang Arti ini kan turunnya terlalu jauh ya, sudah sampai turun lagi Bang, kacau kan. Turun terus. Kalau sudah turun jangan gini, bahas turun naik Bang. Tritunggal kan gitu. Abang kan sedang membahas kitab, kok malah turun malah naik. Gak usah menggunakan kata istilah turun naik. Capek aku juga naik turun. Gini loh Bang, gini Bang. Kalau abang mau jujur sekarang, abang tahu nggak siapa yang ngasih tahu Markus menulis bahwasanya Yesuslah betul-betul Yesuslah yang mati di tiang kayu salib itu. Abang tahu nggak siapa nama orangnya? Tahu nggak? Saya jujur belum pernah tahu. Itu jawaban yang lebih terhormat Bang daripada abang harus menjawab sesuatu yang abang nggak tahu. Tepuk tangan host kepada Bang Krislam. Soalnya gini Bang Arti. Itu jawaban yang lebih terhormat daripada abang harus menjawab sesuatu yang abang sendiri nggak tahu. Jangan dipaksa. Enggak, yang saya dalam selama penulisan ini Bible, dalam penulisan Bible, bahkan Yesus pun tidak pernah memberikan legitimasi penulisan itu terhadap Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul atau salah perkataan saya? Silakan. Betul atau salah? Aku nggak tahu, cuma yang pastinya yang selama ini aku tahu itu yang menjadi saksi utama itu sebenarnya ya murid-murid Tuhan Yesus bersama keluarganya Tuhan Yesus, ibunya di situ. Itu aja Bang, sih. pada saat Yesus hidup di dunia ini, pernah nggak Yesus memberikan legitimasi penulisan Bible kepada Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Pernah nggak? Iya, nggak ada memang. Nggak pernah. Pertanyaan saya, kalau Yesus tidak pernah memberikan legitimasi, tidak pernah melegalkan kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes untuk menulis, pertanyaan saya, menurut Yesus kitab itu legal atau ilegal? Menurut Yesus? Menurut Yesus, bukan menurut saya. Menurut Yesus. Iya, gini Bang. Kalau berbicara isi kitab itu, pertanyaan saya menurut Yesus legal atau ilegal menurut Yesus? kalau abang tanya ke aku, ya tanya sama Tuhan Yesus. Aku ya nggak tahu. Kau pertanyaannya tetap aja. Aduh. Misal gini, Gurunda kalau masuk open mic aja ya Gurunda Zuma. Kalau nanti Gurunda mau masuk open mic aja ya. Aku izin mute ya Gurunda gue ya. Unirifa juga kalau mau masuk aja ya, nggak apa-apa Unirifa ya, gitu ya. Jadi Bang Krislam, gini Bang Krislam, yang namanya seberapa penting sih legitimasi itu Bang? Seberapa penting menurut Anda? Ini kok sepi jadinya ini ya. Gak ada orang. Enggak, tunggu konsentrasi dulu. Seberapa penting legitimasi penulisan kitab suci, yang saya bahas kitab suci, seberapa penting menurut Anda? Gini, kalau berbicara legitimasi itu kan bukan hak prerogatif saya. Aku sendiri. Saya tahu itu bukan hak abang ya Allah. Kan bukan itu yang saya tanya. Kamu tanya, aku ya bingung. Oke ya, gini aja lah. Aku jelasin aja ya. Aku Kalau nggak perlu bertanya ya. Enggak, kalau abang lebih tahu kan aku ya silakan. Iya, gini aku jelasin aja. Biar nggak terlalu lama ya. Pertama, kita bahas Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, beliau hafalkan. Misal begini,
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Diingat-ingat sama Nabi Muhammad, diingat-ingat. Setelah diingat-ingat kan berhubung turunnya berangsur-angsur kan, nggak langsung ketebuk itu, enggak, berangsur-angsur. Setelah diingat-ingat, kemudian Nabi Muhammad memanggil para sahabat, wahai sahabatku, kemarilah wahai sahabatku. Tulislah firman Allah ini. Zaid bin Sabit dan semua para sahabatnya Rasulullah yang saat itu ada di situ mengambil alat tulis. Kemudian Rasulullah mendiktekan kepada Zaid bin Sabit dan semua yang ada di situ para sahabatnya beliau. Misal begini, didiktekan sama Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tulis sama Zaid bin Sabit. Setelah ditulis sama Zaid bin Sabit, kemudian dibacakan ulang di depan Nabi. Zaid, apa yang kau tulis barusan? Coba kau baca. Baik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Oh ya, betul itu. Itu ada proses legitimasi. Apa itu? Yaitu Rasulullah nyuruh menulis para sahabatnya. Artinya ada proses legitimasi untuk penulisan kitab. Itu satu. Legal. Satu. Kedua, ada proses verifikasi. Proses verifikasi dan juga proses validasi. Ketika sudah dibacakan oleh Rasulullah, kemudian yang ditulis sama Zaid bin Sabit dan kawan-kawan tadi dibacakan ulang di depan Nabi. Itu namanya proses validasi atau verifikasi. Seketat itu Quran. Sekarang kita ke Yesus. Pada saat Yesus turun di bumi ini, pernah nggak Yesus menyuruh, wahai Matius, wahai Markus, wahai Lukas, wahai Yohanes, tulislah firman Tuhan ini. Pernah nggak? Tidak pernah, Paman. Tidak pernah. Tepuk tangannya. Anak Kristen lain suruh mancing biar ini dong bisa bantu jawab ini. Iya, tunggu dulu. Nggak pernah gitu loh. Tidak pernah. Bahkan ketika Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini menulis, Yesus sudah naik. Yesus naik tahun 33, Markus menulis tahun 55 sampai 65, Matius menulis tahun 65-an, Lukas menulis tahun 70-an, siapa tadi satunya? Yohanes menulis tahun 90 sampai 100-an. Loh. Setelah ditulis sama mereka, pertanyaan saya, Yesus memverifikasi ini enggak? Ya, kalau Coba. memverifikasi itu memang gak dijelaskan secara Tidak diverifikasi, tidak divalidasi. Pertanyaan saya, definisi verifikasi apa? Pemeriksaan tentang kebenaran, betul kan? Betul kan? Kalau tidak diperiksa kebenarannya oleh Yesus, pertanyaan saya, sudah pasti benar atau belum tentu benar? Nah, makanya itu. Gini Bang Ardi, Ini pertanyaan simpel kok, makanya itu loh. Enggak, aku pernah tanya. Jawab dulu. Dia takut jawab dia. Bentar. Ini kamu udah menjebak aku ini. Lu kok menjebak? Jawab aja. Ketika sesuatu itu tidak pernah diverifikasi, pertanyaan saya, sudah pasti benar atau belum tentu benar? Enggak, gini loh. Belum tentu benar, Paman. Belum tentu, Paman. Jujur lah. Diskusi itu jujur, Bang. Gini. Nah, jadi kalau berbicara tadi sebenarnya sudah jelas di awal penciptaan kita sama. Nah, kedua, yang tadi itu Bang, berbicara kemana-mana lah ini. Kemana-mana lah ini. Dia keluar dari zona tekanan, teman-teman. Jadi ketika dia tertekan di satu kotak ini, dia berusaha keluar ke kotak yang lain gitu loh. Saya tahu itu. Dia tahu itu. Unirifa masuk. Gurunda, kalau Gurunda semua udah monitor, Unirifa monitor nggak? Enggak, kamu dulu jawab. Enggak, aku males kalau muter-muter terus. Pusing kepala aku lama-lama. Udah dijelasin masanya nggak paham. Coba jujur. Gini loh Bang Kris. Coba jujur. Iya, Bang Kris misal gini. Coba jujur gitu loh. Ya benar kamu bilang. Ya secara itu. Cuma maksudnya
Aku juga pengen tanya. Ya. berarti dia mengaku kitabnya belum tentu benar. Sepakat? Bukan gitu. Tadi katanya benar kamu bilang. Sekarang aku benarkan malah enggak. Gimana Gitu lah loh. ini? Makanya tak jelasin tahap awal. Nah, Tahap awal awal Bang Fandi, penciptaan. tahap Sudah- awal. Dia enggak Tahap awal. awal mula penciptaan. Nah, kedua, berbicara Tuhan kita ini itu maha kuasa, bukan terbatas sebatas kitab yang ada. Betul nggak? Kira-kira menurut Apa urusannya? Urusannya di mana? Sebentar, menurut Bang Ardi, nah ini sering tak jelas tak tanyakan, tapi ini kan Apa ini? menurut Abang, Tuhan kita ini maha kuasa apa tidak? Maha tak terbatas kira-kira? Si. Sesembahanku atau sesembahanmu? Nah, enggak, ini kan tadi dari awal mula penciptaan, ya toh. Sudah clear itu kan, kita sepakat. Ini Tuhan bahas kita- kitab katanya. Tadi Loh, kan udah ke jangan kitab. dulu. Jangan dulu turun ke sana. Jauh sekali langsung turun loncat ke kitab. Aduh, Bang Fandi mau nggak sama dia? Aku izin mute ya. Jangan dulu. Ini. Aduh, itu Gurunda, ada- masuk dong Gurunda. Unirifa masuk dong. Oh, bukan Olan ya itu ya. Bukan. Angelica ini Kristen apa Islam? Si Olan mana itu? Kurang ajar, kemarin dia maki-maki aku. Enggak teman-teman, jadi gini, meskipun Bang Kris ini memang muter-muter teman-teman, tapi beliau sopan. Ya kita hargai kesopanan beliau. Tapi meskipun Kenapa? muter-muter, sebetulnya saya juga pusing. Gurunda, monitor. Enggak. Hadir kenapa? paman. Ya. Masuk Gurunda. Jadi gini Gurunda, saya sudah jangan habis lari dulu ah. Saya sudah habis bodrek 5 campur masaku, Gurunda. Enggak kuat kamu saya Gurunda. Lanjut kamu Pak. persis otak cerdas itu. Dah. Iya. Jadi di Islam itu, Bang, di Islam itu yang disebut sanad seperti yang disampaikan oleh Dinda Ardiansa. Ada yang disebut ijazah. Ijazah ini tentu kita tahu legalitas formal yang merupakan pengakuan secara formal dari seorang tokoh atau dari lembaga dalam bidang tertentu. Lalu kemudian seorang yang memiliki ijazah secara formal itu dinyatakan memiliki kapasitas dalam keilmuan tertentu. Ini dulu harus dipahami. Ijazah legalitas formal yang merupakan pengakuan secara formal dari seorang tokoh atau lembaga dalam bidang tertentu. Nah, sedangkan seorang yang memiliki ijazah tersebut secara formal dinyatakan memiliki kapasitas dalam keilmuan tertentu. Nah, dalam bidang Al-Quran, berbicara mengenai ijazah yang bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah sesuatu yang mutlak absolut dimiliki oleh umat Islam. Pada masa Rasulullah atau setelah Rasulullah, banyak ulama yang kemudian pergi ke suatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah ijazah dari seorang guru. Sedangkan pada zaman Rasulullah, pemberian ijazah Mati nggak ada suara. Halo? dan Abdullah bin Mas'ud, itu Rasulullah umumkan di khalayak banyak. Huzu Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, wa Salim, wa Mu'az bin Jabal, dan juga Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Nah, Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan itu. Terima Al-Quran ini. Terima Al-Quran ini. Dari 4 sahabatku. Dia menyebutkan nama. Sehingga ketika Nabi memberikan ijazah, legalitas formal kepada sahabatnya, itu tujuannya untuk apa? Untuk sahabat tersebut mengajarkan Al-Quran. Karena kapasitasnya yang mumpuni dalam bidang Al-Quran sudah Rasulullah tidak ragukan. Maka mereka kemudian diberikan legitimasi untuk mengajarkan Al-Quran.
Legitimasi ini artinya putusan. Ya, ijazah ini adalah legalitas yang berarti sesuatu yang menjadi putusan dari sang guru terhadap murid. Nah, sedangkan dalam ranah keilmuan Al-Quran, ijazah adalah sebuah persaksian atau pengakuan dari seorang guru yang memberikan penghargaan legalitas kepada seorang murid yang mendapatkan ijazah tersebut atas keahlian dalam bidang Al-Quran. Seperti menghafal Quran, memiliki kapasitas keilmuan dalam bacaan Quran, kemudian mampu menguraikan tafsir dalam Al-Quran dan seterusnya. Jadi pada dasarnya untuk mendapatkan legitimasi Al-Quran, seorang harus menyimak, seorang harus membaca Quran sampai khatam di hadapan gurunya, lalu kemudian gurunya mengiyakan bahwa sang murid ini sudah pantas untuk mengajarkan Quran itu terhadap murid yang lain. Ini yang disifati budaya penyampaian Al-Quran. Tapi kalau kita berbicara mengenai Bible, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangankan Yesus menyebut Al-Quran, menyebut nama penulisnya, atau mengarahkan penulisan, atau apalagi mengarahkan penghafalan, itu sama sekali nggak ada. Oleh karena itulah kemudian kenapa Bible itu bisa dikoreksi, kenapa Bible itu bisa direvisi, kenapa bisa dia ditinggalkan kemudian, kenapa bisa kemudian Bible itu meninggalkan original teksnya kemudian? Karena memang pada ending awalnya itu tidak memiliki legalitas. Tidak ada legalitas langsung dari Yesus. Sehingga ya untuk apa disertakan original teksnya? Karena kalaupun dipertahankan original teks bahasa aslinya, maka perjanjian lamanya orang Yahudi akan menggunakan Ibrani. Ketika menggunakan Ibrani, maka larinya ke kitabnya orang Yahudi. Malu dong. Kedua, perjanjian baru. Perjanjian baru itu aslinya bahasa Yunani. Kalau dipertahankan bahasa aslinya, berarti milik orang Roma, milik orang Yunani. Malu dong. Ternyata kitabnya adalah kitab yang dibuat oleh orang Roma Yunani. Makanya tidak dipertahankan asli bahasanya, tetapi cuma terjemahan ke terjemahan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku lalu mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah tulisan tangannya sendiri. Sekira begitu dari saya, Bang. Silakan. Ya, Bang Ardi ngerasain kurang jelas tadi. Ini jelas, singkat, padat, jelas juga. Tapi gini Bang Zuma, ya, berbicara kitab ini sebenarnya kan penulisnya kan manusia ya, dari zaman ke zaman. Nah, sedangkan manusia ini menurut pandangan saya itu agak sulit, yang dimana mungkin pada zaman itu kan penuh banyak kontroversi atau kepentingan itu, karena di zaman itu kan pasti terkait penyembahan itu kan sangat benar-benar dibahas waktu itu ya, ada tentang penyembahan berhala atau ini. Tetapi intinya sebenarnya selama penulisan ini dari zaman ke zaman ini, yang adanya manusia ini, secara pandangan saya itu agak sulit untuk kita memang memastikan bahwa ini sudah original, karena namanya manusia itu ya tadi itu penuh dengan hawa nafsu, ada keinginan itu, keinginan itu. Ya contoh zaman sekarang lah, penuh yang namanya teknologi yang adanya edit mengedit. Nah, sehingga menurut pandangan saya
kita mungkin sebaiknya kalau daripada kita ribut bingung mencari